Ya, kalender liturgi, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu kalender liturgi? Kalender liturgi itu punya nama lain yang banyak sekali gitu ya. Dan ini kadang-kadang dipakai juga tumpang tindih. Jadi ketika saya menyebut kalender liturgi, kalender gerejawi, hari raya gerejawi itu sama, menunjuk pada satu hal yang sama. Nah, next. Kalender liturgi itu apa? Kalender liturgi adalah pengaturan waktu selama 12 bulan atau selama 1 tahun yang diatur sedemikian rupa sehingga karya keselamatan Allah dihayati secara nyata oleh umat berkaitan dengan penghayatan karya keselamatan Allah. Tujuannya agar anggota gereja dapat menghayati karya penyelamatan manusia yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus. Berarti pusat dari kalender liturgi itu adalah Yesus Kristus, pusat kalender liturgi itu adalah kehidupan Yesus Kristus, tujuan kalender liturgi itu adalah supaya umat dapat menghayati seluruh karya Yesus Kristus yang pernah dia lakukan di muka bumi ini, mulai dari dia lahir sampai kemudian dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi inti dari kalender liturgi adalah merayakan Yesus Kristus. Nah, merayakan Yesus Kristus itu seperti apa? Kita lihat. Waktu di dalam kalender liturgi itu dipahami sebagai alur pengulangan dan kontinuitas pada satu poros. Jadi bukan seperti jam, seperti yang kita biasa lihat seperti ini. Kalau ini kan di sini ya berhenti, cuma muter saja. Tetapi jamnya itu seperti ini. Memang dia berputar pada sudut yang sama, tetapi dari waktu ke waktu putarannya itu berbeda. Bisa membedakan ya Bapak Ibu antara ini dan ini. Kalau di sini jarum ini di angka 2 di sini dengan nanti kemudian di sini ya sama begitu. Tetapi ketika di sini, ketika menunjuk angka 2 di sini, walaupun menunjuk sama-sama angka 2 di sini, maka posisinya itu akan berbeda. Nah, itulah waktu di dalam kalender liturgi. Waktu itu berjalan ke depan, tapi sekaligus mengulang, bukan berjalan di tempat. Jadi harapannya adalah ketika kita merayakan Natal tahun ini, dengan Natal tahun depan, yang dirayakan itu kan ya sama, kelahiran Yesus. Tetapi posisi kita, apa yang kita dapatkan, apa yang kita pahami, itu tentunya harus berbeda dari Natal yang dulu dengan Natal yang kemudian. Supaya kehidupan kita, kehidupan spiritual, kehidupan rohani kita itu betul-betul diperkaya melalui pendalaman akan misteri penebusan manusia di dalam Yesus Kristus. Mungkin di dalam kita tim liturgi itu bingung gitu ya. Natal kok ya temanya itu aja. Nanti lagunya juga itu aja. Ya memang, seperti 17 Agustus ya, acaranya itu aja gitu. Tugas kita sebagai penatalan liturgi justru membuat umat yang merayakan perayaan yang itu saja, merasakan akan pengalaman yang berbeda. Natal tahun ini, aku merasakan ini, mendapatkan firman Tuhan ini. Natal tahun berikutnya, aku mendapatkan yang berbeda dari tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah di gereja kami tidak pakai leksionari, membuat tema sendiri. Tahun sebelumnya itu kami merayakan akan kedatangan Yesus sebagai Raja. Tapi tahun berikutnya, kami itu merayakan kedatangan Yesus sebagai hamba. Nah, jemaat ketika datang beribadah berkata, kok iso beda yo? Wingi Natal ngono, saiki kok ngene yo? Luar biasa. Nah, itu tugas kita. Bagaimana umat bisa merasakan di dalam perayaan-perayaan di dalam hari raya gerejawi, merayakan hari Paskah tahun ini dengan Paskah tahun depan, itu bisa mendapatkan hal yang berbeda. Baik dari firman Tuhan, baik dari nuansa ibadah, baik dari segala sesuatu yang ada di dalam ibadah itu. Sehingga perayaan hari besar gereja bukan sesuatu yang menjemukan, tetapi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu pertama kali kami mencoba bagaimana hari raya gereja ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh jemaat. Kami menggunakan lagu-lagu tema di dalam perayaan hari raya gerejawi. Misalkan, dalam masa Prapaskah tahun ini, lagu pengakuan dosa kami itu memakai lagu Abu ke Abu, halaman 49, bisa dilihat, dan multimedia bisa tolong memainkan lagu ini.
halaman 49. Ini mulai dinyanyikan di Rabu Abu dan menjadi lagu pengakuan dosa selama masa Prapaskah. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku ke aku. Anita mencoba menyanyikan bait 2. Sama-sama baitnya. Ya, cukup. Kami awali dengan ini. Setiap masa Hari Raya Gerejawi akan ada lagu tema yang baru. Dan ternyata jemaat jadi antusias. Jemaat waktu dulu sebelum pandemi, warta jemaat masih dicetak secara kertas dan kami cetak lagu itu di situ. Setiap minggu pertama ketika ada lagu baru, warta jemaat pasti habis. Tidak ada yang ditinggal, dibawa pulang ternyata. Ternyata jemaat senang. Lagu-lagu baru dia baca di rumah, dia latih. Tetapi ketika minggu-minggu biasa tidak ada lagu baru yang diajarkan, warta jemaat setelah dibaca ditinggal di kursi-kursi. Dan itu berlanjut, kemudian sampai kami mengharapkan tidak hanya di masa raya saja, jemaat itu punya antusias untuk memuji Tuhan. Akhirnya kami tentukan tiap bulan ada lagu baru, dan itu menjadi lagu tema. Dan itu betul-betul menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh jemaat. Warta jemaat kami selalu sold out juga, setiap awal bulan pada waktu itu. Karena kami cetak dan dibawa pulang oleh jemaat. Sampai kurang yang kebaktian sore. Padahal di minggu-minggu biasanya itu masih tersisa dan banyak ditinggal. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita, para pembuat liturgi, membuat jemaat itu berantusias untuk mengikuti liturgi yang kita buat. Salah satunya melalui nyanyian, melalui musik. Karena salah satu konsentrasi pelayanan saya di situ. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang punya karunia-karunia lain. Contohnya karunia membuat drama singkat atau role play atau apapun itu. Yang itu bisa membuat jemaat ketika datang beribadah merasakan pengalaman yang baru, pengalaman yang berbeda, bisa memperjelas akan isi dari khotbah, mendukung isi dari khotbah, sehingga jemaat itu antusias untuk datang beribadah. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti punya talenta masing-masing untuk itu. Selama itu dipersembahkan untuk Tuhan, dikomunikasikan dengan teman-teman satu tim, direncanakan dengan baik, maka itu bisa jadi berkat bagi perkembangan kehidupan gereja kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dua gambar yang seringkali kita lihat
menjelaskan tentang tahun liturgi itu seperti ini. Ini satu putaran. Gambar ini satu putaran betul. Mulai dari Advent, Natal, kembali ke Advent lagi. Satu putaran. Tetapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah putaran yang terus-menerus, maka gambar yang betul adalah yang ini. Berputar, tidak di tempat, tapi terus menuju ke arah semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus, semakin memahami karya keselamatan yang Kristus lakukan di dalam dunia ini. Yang kedua, poin yang kedua dari sesi ini, pengulangan dan kontinuitas itu ditampilkan di dalam perayaan liturgi, dan pengulangan dalam memperingati sesuatu itu memungkinkan umat semakin mendalami makna suatu perayaan. Kontinuitas ini mengingatkan bahwa pesan teologis itu bersifat kontekstual dan dinamis. Seperti yang saya ceritakan, tahun ini jemaat bisa merasakan bahwa Yesus yang lahir itu ternyata adalah sosok raja besar. Tetapi tahun berikutnya, jemaat merasakan ternyata Yesus yang raja besar itu lahir juga sebagai seorang hamba yang hina-dina. Nah, ini akan memperkaya perspektif jemaat akan pemahaman akan firman Tuhan, dan jemaat tidak akan pernah bosan untuk merayakan perayaan liturgi dari tahun ke tahun. Karena ada sesuatu yang baru yang diingatkan, diberitakan kepada jemaat. Dan itu tugas kita. Pengaturan waktu dalam kalender gerejawi bertujuan agar anggota gereja menghayati karya penyelamatan manusia yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan oleh karena itu pasti pusat kalender gerejawi adalah kehidupan Yesus Kristus mulai dia lahir sampai dia naik ke surga. Nah, keunikan kalender liturgi ini Bapak Ibu yang tidak dimiliki oleh kalender lain. Kalender liturgi itu punya dua dimensi. Yang pertama dimensi anamnesis, yaitu membawa masa lalu ke masa kini. Kita merayakan Natal itu kan peristiwa zaman dulu. Dibawa ke masa kini, dirayakan, dihayati bersama-sama. Tapi sekaligus kalender liturgi itu juga punya dimensi polepsis yang artinya membawa masa depan ke masa sekarang. Contohnya ketika Bapak Ibu merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan malaikat di surga yang tak henti-hentinya memuji apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu gambaran dari ibadah surgawi. Para malaikat di surga. Juga gambaran ketika Yesaya dijumpai oleh Allah di masa lalu. Itu dibawa ke masa kini supaya kita umat Allah di masa kini ini kembali ingat bahwa Allah itu ternyata berkuasa dan diagungkan baik di masa lalu, di masa kini maupun nanti di masa depan ketika kita hadir dalam perjamuan kudus Sang Anak Domba Allah. Ini keunikan kalender liturgi. Nah, sejarah kita tidak perlu bahas terlalu panjang, intinya adalah mulai dipopulerkan oleh seorang Jerman tahun 1589. Dan kemudian perkembangannya seperti ini, abad keempat itu mulai ada kristenisasi hari raya non-Kristen, kelahiran Dewa Matahari jadi hari Natal, pesta kelahiran Dewa Aion jadi hari raya Epifani, terlepas dari kontroversi yang sampai saat ini masih terus hangat tentang hari Natal, tetapi sebagian besar sumber-sumber liturgi mengatakan hal ini. Lalu perkembangan perayaan Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah kenapa kok 40 hari kita berpuasa dan dimulai pada hari Rabu Abu? Sejarahnya adalah demikian. Orang Kristen dibaptis pada zaman dulu itu pada hari Paskah subuh. Jadi ini peristiwa yang dramatis dan menarik demikian. Peristiwa pembaptisan itu ketika orang itu dibaptis, dia menghadap ke barat. Dibaptis, setelah dibaptis, dia akan disuruh menghadap ke timur. Dan itu terjadi ketika matahari pagi itu terbit. Sinar matahari pagi itu menerpa wajah orang-orang yang dibaptis. Dan itu adalah tindakan simbolis yang ingin mengomunikasikan bahwa yang tadinya orang itu sebelum dibaptis, dia mengarah kepada kegelapan, maka setelah dibaptis, hidupnya sekarang terarah pada Kristus, Sang Surya kehidupan. Itu peristiwa baptisan pada zaman itu seperti itu. Kami pernah mempraktekannya Bapak Ibu. Jadi kami buat kolam, dibaptisnya percik gitu ya, tapi itu dibuat kolam gitu. Kemudian liturgi disusun semikian rupa sehingga
ketika selesai pembaptisan dan para peserta baptis itu kemudian diminta berbalik, itu matahari sudah menyinari muka mereka. Dan itu menjadi kenangan indah, sulit untuk diulangi karena persiapannya luar biasa. Persiapannya luar biasa itu ya. Jemaat sudah bilang, "Bu, diulangi lagi tuh loh peristiwa baptisan itu, karena kami yang melihat, yang tidak dibaptis aja merasa tersentuh dengan gestur itu. Begitu berbalik gitu, waduh, matahari langsung, kalau orang Semarang bilang cemlorot gitu ya. Nah, itu bisa terjadi kalau saya yang khotbah, Bapak Ibu. Kan bisa saya paskan gitu. Ada khotbah seri A, seri B, seri C. Seri cepat, seri lambat, seri sedang gitu ya. Lihat mataharinya gimana gitu. Tapi kalau yang pengkhotbah tamu, kita tidak bisa mengatur itu. Nah, itu yang terjadi. Kenapa Paskah itu 40 masa prapaskah itu 40 hari itu adalah masa persiapan bagi calon baptis yang akan dibaptis pada hari raya Paskah. Mereka diminta berpuasa 40 hari dimulai dari hari Rabu Abu. Hari Minggu mereka tidak berpuasa karena hari Minggu itu adalah hari kemenangan. Hari kebangkitan Kristus mereka tidak berpuasa. Maka kalau dihitung mulai dari Rabu Abu sampai Minggu Paskah itu 40 hari. Nah, dari mana datangnya angka 40 itu? Saya hilangi ya. 40 itu adalah angka persiapan. Kita ingat Tuhan Yesus berpuasa berapa hari? 40 hari. Musa berpuasa berapa hari waktu di Gunung Sinai? 40 hari juga. Jadi angka 40 di dalam Alkitab itu punya makna persiapan. Makanya orang-orang yang mau dibaptis di hari raya Paskah mempersiapkan diri 40 hari. Nah, rupanya perkembangannya adalah persiapan itu tidak hanya ditujukan untuk para calon baptis, tapi untuk semua umat. Akhirnya semua umat mulai ikut berpuasa mempersiapkan diri menyambut hari raya Paskah mulai dari hari Rabu Abu. Itu sejarah singkatnya seperti itu. Kemudian abad ke-5 sampai ke-7 itu mulai muncul akan perayaan masa Advent. Pada abad ke-20, pembaruan liturgi yang dilakukan oleh Gereja Katolik, ini Gereja Katolik kembali memposisikan bahwa Kristus ini sebagai sentral dari tahun liturgi. Mengapa? Karena pada perkembangannya, di dalam kalender tahunan Gereja Katolik, di dalam kalender harian liturgi mereka, setiap hari itu ada perayaan Santo Santa. Tidak ada hari yang tidak ada perayaan Santo Santa, dan itu menjadi fokus masing-masing orang sampai Kristusnya itu agak mulai samar-samar. Nah, itu dikembalikan lagi bahwa sentral di tahun liturgi kita adalah Yesus Kristus. Kedudukan hari raya gerejawi yang berkaitan dengan Yesus Kristus itu lebih tinggi daripada hari-hari yang lain seperti perayaan Santo Santa. Maka kalau Bapak Ibu melihat di dalam kalender Gereja Katolik itu ada keterangannya, ini hari raya wajib, ini hari raya fakultatif, ini hari raya lokal. Pemahamannya demikian. Yesus Kristus kembali dicanangkan sebagai pusat dari kalender liturgi. Ya. Poin keempat, struktur dari kalender liturgi itu intinya adalah ada siklus Paskah, ada siklus Natal, dan ada siklus mingguan. Siklus Paskah itu dimulai dari Rabu Abu sampai hari raya Pentakosta. Jadi kalau di gereja kami mencari panitia yang paling susah adalah panitia Paskah. Karena kerjanya bisa mulai dari Januari sampai Juni. Kalau panitia Natal, wah bersukacita banyak gitu ya. Tapi begitu bicara soal Paskah, dari Januari sampai Juni, itu cukup panjang. Nah, kita hari ini ada dalam siklus Paskah. Kemudian ada siklus Natal, itu mulai dari Advent sampai Natal, tapi seharusnya sampai hari Epifani. Dan ada siklus mingguan, setiap minggu yang kita rayakan itu. Jadi kalender gerejawi intinya ada 3 siklus ini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika membuat liturgi, merancang liturgi, perhatikan liturgi yang sedang dirancang ini ada pada siklus mana. Kita akan lihat satu persatu lebih mendalam tentang masing-masing siklus itu. Apa yang spesial di dalamnya. Hari Minggu. Nah, hari Minggu ini seringkali dilupakan gitu ya. Seringkali hari Minggu itu hari biasa. Padahal hari Minggu ini adalah hari istimewa bagi orang Kristen. Kita merayakan Paskah kecil. Kita memperingati kebangkitan Kristus karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu bukan pada hari Sabtu? Sejarahnya karena dulu gereja perdana itu juga beribadah pada hari Sabtu.
ikut orang Yahudi. Tapi ketika orang Kristen semakin berkembang, orang Yahudi semakin resisten dengan orang Kristen, orang Yahudi berkata pada pemerintah Romawi, itu orang Kristen itu bukan bagian dari kami. Jadi jangan biarkan mereka juga beribadah bersama-sama dengan kami. Maka muncullah penganiayaan orang Kristen kemudian terus kita beribadahnya kapan dan di mana ya? Mau gabung sama orang Yahudi tidak boleh. Sekarang mereka sudah mengidentifikasi berbeda dari kita. Maka mereka mengambil hari Minggu, hari pertama, yang adalah hari kebangkitan Kristus sebagai hari ibadah, dan mereka beribadah di katakombe, kuburan-kuburan bawah tanah. Jangan bayangkan kuburannya seperti kuburan di Indonesia. Iya ya, beribadah di kuburan gitu ya. Kuburan mereka itu bentuknya gua, terus di dinding kanan kiri itu adalah laci-laci, dan mereka beribadah di lorong-lorong di antara kedua didik itu. Nah, itu sejarahnya kenapa kita beribadah pada hari Minggu. Karena itu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus. Dan ini sebagai pusat siklus liturgi mingguan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu tekankan pada tim liturgi dan terutama pada tim musik. Karena kecenderungannya begini, kalau hari raya gerejawi, mereka itu bersemangat untuk membuat aransemen yang istimewa. Baik aransemen musik, aransemen vokal, liturginya istimewa. Saya berkata, kalau punya pemahaman seperti itu, semua gereja itu ya punya pemahaman seperti itu, dan itu tidak tepat. Yang betul adalah setiap hari Minggu itu istimewa. Maka mulai sejak saya tanamkan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perlakuan mereka terhadap hari Minggu mulai sedikit demi sedikit berubah. Kami persiapan ibadah itu untuk pemusik minimal 3 kali. Pemusik latihan sendiri 2 kali dengan musik director, lalu terakhir dengan prokantor dan kantoria. Kalau hari raya gerejawi, hari raya istimewa, ya tidak jauh beda dari itu. Jadi perlakuan kami terhadap hari raya gerejawi dan hari Minggu itu sudah relatif sama. Sehingga jemaat akan merasakan setiap hari Minggu dan hari raya gerejawi itu momen spesial untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada hari ibadah yang dianaktirikan. Nah, waktu itu saya berbicara dengan tim liturgi kami demikian. Ini kaitannya memberikan semangat, ya, tapi sebetulnya saya juga bergumul dengan apa yang saya katakan. Kalau kamu menganggap hari raya gerejawi itu istimewa dan Minggu itu minggu hari biasa, gereja lain juga beranggapan demikian. Tapi kalau kita beranggapan dan kita menempatkan hari Minggu itu memang sebagai hari istimewa sebagaimana mestinya, itu yang tidak dimiliki oleh gereja lain. Dan tentunya orang akan berbeda ketika hadir di dalam satu ibadah yang memang itu dianggap istimewa oleh orang-orang di dalamnya dengan hadir di dalam ibadah yang dianggap itu sebagai ibadah biasa. Rasanya akan berbeda. Dan betul Bapak Ibu, ketika kami memulai akan hari Minggu itu sebagai hari yang istimewa juga, maka pengunjung ibadah itu bertambah. Kita lanjutkan. Next. Nah, ini tadi kenapa kemudian hari Minggu menjadi hari libur dan lain sebagainya. Ketika Kaisar Konstantin itu menjadi Kristen, maka dia memberikan kebebasan kepada orang-orang Kristen untuk merayakan hari Minggu sebagai hari ibadah, bahkan dia memberikan basilika-basilika, gedung-gedung pertemuan, gedung-gedung pengadilan itu untuk dijadikan gereja tempat ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata basilika, maka itu pada dasarnya adalah bangunan panjang, lorong yang panjang untuk gedung pertemuan. Tetapi kalau sekarang Bapak Ibu mendengar kata basilika, berarti bangunan itu, gereja itu diresmikan atau diberkati langsung oleh Paus. Jadi di Indonesia ini ada basilika enggak ya? Belum ada. Kalau di Eropa sana banyak, karena yang meresmikan Paus, maka disebut sebagai basilika. Lanjut. Sekarang kita masuk ke siklus Natal. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, siklus Natal dimulai dengan masa Advent. 4 hari Minggu Advent itu masa penantian menyambut Natal. Advent itu juga dilihat sebagai masa penantian eskatologi. Sebetulnya kita itu sedang merayakan Advent yang kedua dan memperingati Advent yang pertama. Memperingati Advent yang pertama berarti kita sedang mengenang bagaimana orang-orang Yahudi itu menantikan datangnya Sang Mesias. Kalau kita sekarang dalam Advent kedua, karena kita sedang menantikan kedatangan Sang Mesias itu untuk kedua kalinya.
Jadi di dalam masa Advent itu, kita mengenang kedatangan Yesus untuk pertama kalinya, sekaligus kita menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Maka di dalam minggu-minggu Advent, itu sangat cocok dipakai lagu-lagu yang berkaitan dengan penantian kedatangan Yesus yang pertama dan kedua. Pertama dan kedua, tentang akhir zaman, itu cocok dimasukkan ke minggu-minggu Advent, karena memang yang dirayakan itu, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, pembagiannya seperti apa? Pembagiannya biasanya di dalam leksionari seperti ini. Advent 1 sampai tanggal 16 Desember, itu temanya biasanya tentang eskatologis, tentang penantian kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Contoh lagu yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya apa? Angkat tangan dan mendapatkan buku. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu yang pertama. Untuk keberaniannya kita apresiasi dan minta tolong Pak, bisa diberikan buku. Suruh milih. Ya, Ibu. Ya, itu kira-kira Advent atau Advent pertama atau Advent kedua? Jawabannya, Bapak Ibu, Kusongsong bagaimana? Kedatangan Tuhan yang pertama atau kedua? Kedua. Silahkan Pak juga boleh memilih buku. Ada lagi. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar yang baru abadi mereka. Itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, selain oh datanglah Immanuel, Kau yang lama dinantikan juru selamat datanglah. Oke. Itu Advent, dan berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai perancang liturgi harus tahu liturgi di masa Advent yang kita buat ini fokusnya kemana ya? Ke kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali atau yang kedua? Supaya pilihan nats-nats yang kita cari itu tepat, supaya lagu-lagu yang kita cari itu tepat, supaya suasana ibadah yang kita bangun itu adalah suasana yang tepat. Sekarang kita masuk ke masa biasa 1. Nah, masa biasa 1 ini ada masa hari Minggu biasa yang singkat, dari masa Raya Natal ke masa Raya Paskah. Masa biasa 1 ini adalah masa sesudah siklus Natal berakhir sampai dimulainya Paskah, umat diajak untuk memahami karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus selama berada di dunia. Maka biasanya bacaannya itu berisi tentang karya-karya Yesus. Nah, cari lagu-lagu sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lagu sesuai dengan tema khotbahnya. Di Kidung Jemaat nih, misalkan ya lagunya apa sih? Angin ribut menyerang. Apakah Bapak Ibu tahu? Angin ribut menyerang. Itu bacaannya tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Waduh, ini tapi lagunya kok nggak bisa jemaat nyanyi ya. Tapi ini lagunya pas banget nih dengan tema khotbahnya nih. Kalau dinyanyikan kan pas gitu ya. Gimana caranya? Nah, cari melodi yang lain, itu nanti sesi yang lain gitu ya. Tapi paling gampang, minta solis atau vokal grup atau paduan suara menyanyikan lagu itu setelah khotbah. Jadi kalau lagu-lagu yang sulit ada di buku nyanyian, tapi kok sesuai dengan tema khotbah, mintalah solis atau duet atau kuartet atau paduan suara menyanyikannya sebagai persembahan pujian. Jemaat setelah dengar khotbah, dia kemudian bersaat teduh, mendengarkan persembahan pujian yang sama, sesuai dengan tema khotbahnya. Maka nanti sampai pulang tema khotbah itu akan terus tertancap. Apalagi kalau nyanyian terakhirnya, misalkan dalam badai hidupku, sampai pulang ke rumah itu bisa dinyanyikan terus, menghidupi dia selama 1 minggu di rumah. Ingat betul, dalam badai hidupku ada Yesus yang sanggup menenangkan. Nah, itu ibadah yang kita rancang betul-betul bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu, saya pernah menerima WA dari jemaat beberapa kali,
yang mengatakan sungguh terberkati dengan liturgi minggu hari ini. Padahal itu liturgi minggu biasa. Kenapa bisa begitu? Karena lagu-lagunya itu betul-betul sesuai dengan apa yang dikhotbahkan, pengkhotbahnya juga berkhotbah sesuai dengan arahan yang ada di dalam arahan, sehingga ibadah itu walaupun ibadah minggu biasa, tetapi bisa menyentuh hati umat sedemikian rupa. Ditambah lagi tampilan layar multimedia, ketika lagunya Dalam Badai Hidupku, itu gambarnya adalah video ombak yang menggulung-gulung, kapal yang terombang-ambing. Jadi jemaat ketika beribadah itu tersapa, tersentuh, baik secara audio melalui musik yang baik, melalui visual juga, melalui video yang sesuai, maupun melalui kata-kata yang dinyanyikan. 3 unsur ini nyambung dan masuk ke dalam hati jemaat. Itu yang penting Bapak Ibu. Misalkan lagu Gembala Baik Bersulingan Merdu. Itu harusnya cepat atau lambat lagunya? Harusnya lihat di buku 4 suara, di situ ada metronom metselnya berapa. Kalau nggak salah 60, berarti itu lambat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kami mencoba bereksperimen untuk membuat sebuah pujian itu betul-betul bisa membawa jemaat merasapi akan hal itu, jemaat banyak yang menitikkan air mata. Kenapa? Musiknya kami buat memang suara suling gitu ya. Lalu multimedia itu menampilkan padang rumput, ada film domba yang lagi merumput begitu. Terus suasananya tenang, terus ditambah dengan suara gemericik air. Bukan air disok terus dikasih mic gitu ya. Bukan juga pakai VST, bukan. Pakai alat musik namanya rainstick. Oh ya, yang bambu itu diputar gitu. Itu ketika dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, Gembala, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening. Itu jemaat menitikan air mata. Nah, itu yang kami usahakan dalam setiap lagu, kami berusaha bagaimana lagu ini dibawakan sesuai dengan karakternya sehingga bisa dirasakan jemaat dan pada akhirnya jemaat akan merasakan kekayaan kasanah lagu gerejawi dari zaman ke zaman itu sungguh kaya dan luar biasa. Kita lanjutkan siklus Paskah. Siklus Paskah tadi sudah ya? Ya. Siklus Paskah dimulai dari Rabu-Abu, ini tadi sudah. Oke. Nah, angka 40 ini adalah simbol persiapan dan Minggu Palem. Yang jadi pertanyaan, Minggu Palem warna liturginya merah atau ungu? Minggu Palem warna liturginya merah atau ungu? Tergantung bacaannya. Karena Minggu Palem itu ada 2 bacaan. Ketika bacaannya adalah Yesus dielu-elukan, maka merah. Ketika bacaannya Yesus menyucikan bait Allah, ungu. Lalu berkaitan dengan warna liturgi, Bapak Ibu. Apakah ketika warna liturginya ungu, itu gereja kita tuh semua dikasih kain ungu, karpetnya diganti ungu, tutup organ diganti ungu. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan warna liturgi pada dasarnya itu hanya menunjukkan pada busana liturgis yang digunakan oleh para penata layan. Pendeta, prokantor, kantoria, itu saja. Tetapi kalau nuansanya mau dibuat ungu, boleh enggak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Saya pernah datang ke suatu gereja masa Prapaskah karena terfokus pada warna ungu, maka itu diberi kain-kain warna ungu. Saya masuk, kok kayak kondangan malahan ya. Bunganya ungu di mana-mana, serba ungu gitu. Padahal nuansa Paskah itu kan, Prapaskah itu kita bermawas diri, introspeksi diri. Justru tidak boleh banyak hiasan, kesederhanaan. Tapi itu karena menonjolkan warna ungu, semua dikasih warna ungu gitu. Ya, itu yang sering kali terjadi. Jadi minimal cukup setelah pendetanya ungu itu sudah cukup. Kalau penata layan yang lain mau pakai yang nuansa ungu itu boleh dan baik. Tapi bukan berarti saya berkata pendetanya saja yang pakai stola ungu cukup, lalu para penata layan yang lain bebaslah pakai warna merah, pakai warna hijau gitu ya. Ya bukan begitu. Ketika tidak menggunakan sesuai warna liturgi, ya gunakan warna yang netral, putih, hitam, abu-abu.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Minggu Palem ini perbendaharaan lagu kita sangat minim, ya. Paling hanya Hosana, Hosana. Lalu lihatlah Tuhan disambut di gerbang Yerusalem. Hanya itu. Dan saya pun belum menemukan lagu yang bisa diterjemahkan. Jadi masih minim perbendaharaan kita tentang lagu untuk Minggu Palma. Kamis Putih. Nah, ini untuk para pembuat liturgi. Kamis Putih itu sebetulnya yang dirayakan apa dan acaranya apa sih? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kamis Putih yang diperingati itu apa? Menurut Alkitab, yang terjadi di dalam malam Jumat, Kamis malam, itu apa sih? Yang pertama, yang terjadi apa? Membasuh kaki. Setelah membasuh kaki, perjamuan. Setelah perjamuan, pengkhianatan. Setelah pengkhianatan, pergumulan Yesus di Getsemani. Kemudian penangkapan dan penyesahan Yesus. Nah, di Kamis Putih ini ada banyak loh yang dirayakan. Kalau di banyak gereja tiap hari Kamis Putih isinya cuma pembasuhan kaki aja gitu ya. Padahal ada banyak yang bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di grup yang sudah dibentuk itu saya berikan contoh-contoh liturgi yang tentunya itu sesuai dengan konteks gereja kami. Untuk gereja Bapak Ibu Saudara sekalian itu hanya sebagai inspirasi. Salah satu acara yang bisa dilakukan di Kamis Putih adalah ibadah tenebre. Ada yang pernah membuat liturgi ibadah tenebre? Tenebre adalah ibadah dalam bayangan, ibadah dalam kegelapan. Nah, itu seperti apa, Bu? Ketika kami mulai gitu ya, membuat ibadah Kamis Putih, ibadah tenebre. Yang biasanya yang datang hanya 200, ini 500 orang datang, Bapak Ibu, karena penasaran. Jadi ibadah tenebre itu seperti apa sih? Ibadah tenebre itu intinya adalah ada 7 lilin atau 7 pelita atau apalah yang besar di tengah-tengah jemaat. Kemudian ada renungan singkat, ada nyanyian, itu yang berkaitan dengan masa Prapaskah. Kami waktu itu pakai 7 perkataan salib. Setelah perkataan salib yang pertama, lilin itu dimatikan. Kedua dimatikan sampai yang terakhir itu benar-benar gereja gelap gulita. Kemudian ada narasi yang berkata dengan lirih dan dengan musik yang menghayat hati, inilah kegelapan dosa kita. Inilah kondisi kita ketika kita tidak berjalan di dalam terang, ketika kita memadamkan terang Kristus dalam hidup kita. Terus kemudian di terakhir ketika ibadah itu selesai, ada 1 lilin yang diarak dari depan pintu gereja ke depan. Lilin Kristus yang menyala. Di dalam kegelapan, satu-satunya yang bisa jadi pengharapan kita, penuntun kehidupan kita hanya Kristus. Dia tidak bisa dikalahkan oleh maut. Itu simbolnya lilin besar itu diarak, ditaruh di depan. Sudah. Jemaat disuruh merenung, terus kemudian pulang. Nah, pada waktu itu saya membuat liturginya, kalau Bapak Ibu lihat, saya libatkan semua anggota komisi. Jadi ada 7 tempat lilin yang besar, itu yang mematikan masing-masing dari perwakilan komisi, dari komisi anak. Jadi semua terlibat. Dan itu menjadi satu momen yang menarik dan berkata, kapan kita tenebre lagi? Sekarang masih belum bisa gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Lalu untuk para perancang liturgi, terutama untuk para dekorator liturgi, dekorasi ruang liturgi. Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip dekorasi ruang liturgi itu nobilia simpliciter. Nobilia simpliciter. Kira-kira apa maknanya? Noble. Simplicity. Kesederhanaan yang anggun. Jadi mendekor ruang liturgi itu sederhana tapi anggun. Karena belum tentu semua yang meriah, yang mewah itu anggun. Yang dipentingkan adalah keanggunan. Keanggunan itu seperti apa toh? Keanggunan itu adalah sesuatu yang tidak menjemukan untuk dilihat. Ini kalau bicara gitu ya, saya bicara dengan teman-teman tentang cewek gitu ya. Cewek itu ada yang cantik, tapi lama-lama kok dilihat membosankan. Tapi ada yang sederhana, tapi terus sedap dipandang. Itu anggun. Nah nanti ibu-ibu coba dilihat ya di rumah. Aku
kira-kira termasuk yang anggun atau yang jahe, termasuk yang mana? Jadi Bapak Ibu, kesederhanaan yang anggun. Prinsipnya adalah sederhana tetapi anggun. Karena belum tentu semua yang sederhana itu anggun. Ada yang sederhana itu asal-asalan, ada sederhana itu yang tidak bermakna. Saya punya satu gambar yang lucu tapi tidak saya sampaikan di sini. Liturgi Kamis Putih, temanya soal penyangkalan Petrus. Simbol yang ada di depan adalah ada patung ayam besar. Itu simbol apa? Ayam berkokok. Tapi patungnya salah. Justru membuat jemaat tertawa. Karena patungnya bukan ayam jago, tapi ayam betina. Lah kalau ayam betina kan bukan berkokok, tapi berkotek. Iya kan? Jadi Bapak Ibu ketika membuat dekorasi di dalam ibadah, itu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Lalu membuat fragmen. Wah, seringkali kita membuat fragmen ya. Ini kejadian Jumat Agung tahun lalu di gereja kami. Membuat fragmen tentang penyaliban Yesus. Wah, lagunya sudah Por la via dolorosa. Wah, jemaat sudah mulai hampir menitikkan air mata. Yesusnya mau dicambui gitu ya, masuk gitu. Kemudian ketika jubahnya hendak ditanggalkan, itu kan dia pakai mahkota duri. Kan jubahnya nyangkut di situ. Sak wig-wignya kecopot. Jemaat tadinya mau terharu jadi tertawa. Aduh, saya sampai, aduh ini gimana toh? Apa gladi bersih itu enggak disiapkan, dicoba dengan imboksu. Kemarin tukang make up-nya enggak datang, jadi kami enggak nyoba semuanya, cuma nyoba peragaannya. Lain kali kalau yang namanya peragaan itu harus dicoba sekostumnya, supaya enggak jadi kayak gitu. Ya, boksu nanti lain kali kami coba. Ya maklum anak pemuda remaja. Itu di kebaktian jam 6. Yang di kebaktian jam 9, selamat gitu ya. Karena sudah ini itu kebaktian saya juga selamat. Tapi kebaktian jam 6, langsung saya perintahkan, itu YouTube-nya di take down aja jam 6 gitu ya. Aduh, itu Bapak Ibu kita sebagai perancang liturgi harus mempersiapkan dan mencoba segala sesuatunya sesuai dengan hari H. Supaya tidak terjadi hal-hal yang merusak sesuatu yang sudah kita rancang dengan baik. Nah, ini tadi sudah saya katakan. Nah, ada lagi hymn night. Hymn night itu apa sih? Hymn night itu berbicara tentang, misalkan Bapak Ibu begini. Bapak Ibu kumpulkan lagu-lagu tentang sengsara Yesus. Baik itu lagu kontemporer, baik itu lagu himne, dikumpulkan. Kemudian dipilih beberapa yang bisa membentuk satu narasi renungan. Di sela-selanya diberi renungan-renungan singkat. Atau kalau lagu itu ada sejarah penciptaannya, bisa diceritakan. Kemudian nanti lagu itu dinyanyikan. Kemudian diceritakan lagi, terus lagunya dinyanyikan sampai yang terakhir diberi satu kesimpulan dan jemaat pulang. Nah, itu mungkin satu hal yang cukup mudah untuk dilakukan. Hymn night di malam Kamis Putih. Jumat Agung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumat Agung, siapa di sini yang perjamuan kudusnya di Paskah? Oke, yang di Jumat Agung? Termasuk gereja saya masih Jumat Agung. Ya. Yang betul yang mana Bapak Ibu? Semua betul. Di tata gereja itu hanya perjamuan kudus sekurang-kurangnya. Ya kan? Lalu kalau menurut Alkitab, perjamuan kudus itu kapan? Pemecahan roti itu kapan? Ketika 2-3 orang berkumpul memecah roti. Pada waktu zaman dulu, sebetulnya Yohanes Calvin itu menginginkan agar gereja di kota Jenewa setiap hari Minggu bisa merayakan perjamuan kudus. Tapi Dewan Kota Jenewa menolak. Kenapa? Karena pada waktu itu jemaat tidak terbiasa dengan perjamuan kudus tiap minggu. Bapak Ibu zaman dulu, gereja itu yang perjamuan kudus itu cuma para imam, para klerus, buder, suster. Jemaat tidak berani ngambil tubuh Yesus karena menganggap diri sangat berdosa. Takut kalau kena hukuman berani makan apalagi menyentuh tubuh Yesus. Jadi pada waktu itu awal reformasi ketakutan jemaat akan perjamuan kudus itu masih sedemikian rupa. Lah Calvin kok mau tiba-tiba merubah setiap minggu harus perjamuan kudus karena roti dan anggur itu hanya simbol bukan tubuh dan darah Yesus betulan. Pemahaman jemaat kan tidak semudah itu untuk dirubah. Maka pemerintah kota Jenewa tidak menyetujui, tetapi Calvin pintar. Misalkan ya, Surabaya ini kota
Jenewa. Maka Calvin mengatur manyar perjamuan kudusnya tiap minggu pertama. Nanti damai minggu kedua, dasa minggu ketiga, lalu prekbun minggu keempat. Jadi jemaat yang ingin perjamuan kudus tiap minggu bisa tinggal pilih muter yang mana. Nah, itu pinternya Calvin. Ya. Itu sedikit tentang perjamuan kudus. Yang betul yang mana? Ada gereja di Semarang yang menyelenggarakan di keduanya. Karena perjamuan kudus di Jumat Agung itu kita fokusnya pada pengorbanan Yesus. Perjamuan kudus di Paskah kita fokusnya adalah merayakan perjamuan kudus yang anak domba Allah yang nanti akan kita rayakan bersama-sama kelak. Nah, jadi penekanannya berbeda. Maka lagu-lagunya pun juga berbeda Bapak Ibu. Karena perjamuan kudus yang kita rayakan itu sebagian besar fokusnya perjamuan kudus Jumat Agung. Nah, ada satu lagu, ya, lagu terakhir sebelum sesi yang ini berakhir ya. Multimedia minta tolong diputarkan lagu Meja Tuhan. Ini adalah satu lagu persiapan perjamuan kudus yang nuansanya gembira. Halaman 77. Makan semeja denganmu dalam persaudaraan. Setiap berhilang terimalah jalan kasih darimu. Dengan semuanya tersedia, jiwa bersuka akan menjadi segar bersama-sama. Hari semua kita coba nyanyikan baitnya yang ketiga bersama-sama. Roti akan diberikan agar pengorbananmu akan ingatkan pertahanan kasih setiamu. Hari semua tidak sedang di sini empat bersama-sama. Hidupkan di jumlah damai berikut. Akulah sumber berkah yang pelihara kehidupanmu. Semua tidak sedang dalam gereja.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersama dengan Pak Erik jadi satu tim untuk buku pelengkap NKB, dan lagu-lagu yang ada di sini sedang diproses untuk diedit dan diizin pengurusan izin hak ciptanya untuk diterbitkan jadi pelengkap NKB. Jadi Bapak Ibu sudah mencicipi pra pelengkap NKB gitu ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Erik. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk pendetaannya. Ya, Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini kita sudah belajar mengenai liturgi, pemahaman unsur liturgi, kemudian kalender liturgi dan berbagai dimensinya. Kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu. Kita akan makan siang. Saya mohon kesediaan satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa. Boleh langsung maju ke depan. Dapat buku. Saya tidak akan menunjuk, silahkan langsung maju ke depan. Terima kasih, Pendeta Virgo. Wah, bukunya 3 kalau Pendeta Virgo. Terima kasih, Mas Erik. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, sejak kami tiba di tempat ini dan ketika kami belajar, pemahaman kami kembali disegarkan tentang apa itu liturgi, dan di sana ya Tuhan kiranya mampu menolong kami sebagai umat-Mu yang Kau percaya untuk memfasilitasi ibadah bagi saudara-saudara kami ya Allah dalam pembuatan tata liturgi, agar kami mampu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan berjemaat kami. Saat ini pun kami juga bersyukur karena Engkau telah menghadirkan berkat berupa makanan yang akan kami nikmati bersama-sama. Kiranya makanan tersebut mempunyai kekuatan dalam tubuh kami untuk dapat terus melanjutkan setiap panggilan kehidupan serta kesempatan pelayanan yang Engkau nyatakan dalam setiap kami. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hingga siang hari ini belum dapat makan, kiranya kasih setia-Mu yang akan selalu menyertai mereka, dan saat kami berjumpa dengan mereka, kami dapat berbagi dari setiap kebaikan yang telah kami terima dari Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.